dan webinar-webinar yang sangat insightful nih teman-teman. Nah, Growth Life Webinar sendiri ini adalah sebuah seminar yang dipersembahkan untuk membuka wawasan mahasiswa mengenai peluang di masa perkuliahan, soft skill, dan untuk diketahui di masa perkuliahan. Kali ini, webinar mengusung tema The Art of Loving Yourself dengan narasumber Kak Atala Hardian. Nah, siapa sih Kak Atala Hardian ini? Pasti penasaran kan teman-teman? Poster Atala Hardian ini adalah founder dari I'm OK ID, Head of Mental Awareness Medication ID, None DKI Jak 2018, dan masih banyak lagi prestasi dan pengalaman Kak Atala yang menarik nih. Jadi, tanpa basa-basi, mari kita sambut Kak Atala, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, silakan Kak Atala boleh menyambut teman-teman lain. Halo, selamat sore teman-teman semua. Hai Kak. Ya, terima kasih sudah giving me this opportunity. Halo, semoga teman-teman semua masih semangat, walaupun hari Minggu kita masih tetap harus produktif juga, tapi at the same time jangan lupa untuk istirahat juga nanti yang cukup. So, today, hari ini kita bakal ngebahas tentang the art of loving yourself. Oke? Sebelumnya aku mau share screen sebentar ya. Sudah terlihat belum teman-teman? Ya, udah kelihatan Kak. Oke, wait. Aku full screen aja. Oke. So, sebelumnya aku mungkin perkenalan dikit kali ya. Tadi sudah sempat di introduce sedikit. Halo, namaku Atala Ardian, bisa dipanggil Atala. Saat ini kegiatanku kuliah, sama-sama masih kuliah juga, semester akhir di Universitas Indonesia. Dan sekarang aku sedang menjalani kuliah juga di University of Queensland sebagai bagian dari program double degree-nya mereka. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ya alhamdulillah profil dan achievement saya. Sorry, maaf, ini lagi aktif siapa ya nih mic-nya? Kaget aku tadi. Oke, thank you. Ya, thank you. Oke, teman-teman mungkin untuk topik ini kita bawaannya santai aja, karena it's not something yang harus dianggap sebagai kayak kuliah umum atau apa, but ya basic knowledge aja sama sharing. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah dengar nggak tentang self-love? Aku mau tahu kayak berapa banyak teman-teman di sini yang pernah dengar dan ngerti apa itu maknanya dari self-love. Mungkin aku bisa lihat di grup chat. Pernah dengar. Boleh dong sharing 1 atau 2 orang gitu. Mau nyalain kamera, mau enggak. Tapi aku mau denger teman-teman supaya bisa lebih asik aja gitu nanti. Ini boleh nih. Daniel. Oke, mencintai diri, jomblo. Bukan begitu, sobat. Bukan berarti mencintai diri tuh jomblo ya. Jomblo tuh hanya sendiri, tidak punya pasangan. Bukan berarti kita mencintai diri tuh jomblo. Dari lagu BTS, Kak, pernah. Oh, ada ARMY di sini. Halo. Peduli diri sendiri, betul. Oke. Kurang lebih kalian dapat esensinya, yaitu lebih memprioritaskan diri sendiri demi kebaikan diri sendiri. Oke. So, nih, apa yang dimaksud dengan istilah self-love? So, self-love is not just about kita mencintai diri dan tidak mempedulikan orang lain. No, justru itu lebih ke bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri,
menghormati diri kita sendiri, dan kita tuh bisa, ketika kita melakukan self-love, kita akan merasa lebih lengkap aja gitu loh. Karena kan kalau misalnya teman-teman merasa hidupku belum lengkap kalau belum ada pasangan. Misalnya kan ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Well, ada benarnya, tapi at the same time you don't necessarily need to have someone else to complete you. Gitu. You can complete yourself. Dan di sini aku ingin sharing sama teman-teman bahwa self-love itu mengatakan bahwa kalian tuh bisa loh sebenarnya merasa lengkap hanya dengan diri kalian sendiri. Oke? Okay? So, nih, kita memiliki pengertian bahwa kita ini mampu menerima diri bahkan di kondisi yang tersulit sekalipun. Oke, okay, so aku minta dua orang describe apa sih itu mencintai diri. Boleh dua orang? Aku mau ini dong, teman-teman ada yang on mikrofonnya. Nih, Rifki udah ada nih, menghargai semua kekurangan maupun kelebihan diri sendiri. Yes, itu bisa dibilang mencintai diri sendiri atau self-love. Ini ada yang ada lagi yang mau coba? Yang yes, siapa itu? Klik aja. Oke, Muhammad Irfan tadi ya, silahkan. Mencintai diri itu apa, Irfan? Menurut saya, mencintai diri sendiri itu menghargai diri sendiri gitu, apa nggak harus misalnya terpaku pada orang lain, tapi kita harus juga mematuhi diri kita sendiri gitu, buat Oke. Tadi maaf tapi suaranya rada kecil, tapi aku tangkap kok apa yang dimaksud oleh Irfan. Itu benar juga. It's not about, it's more about kita bisa menghargai dan menerima diri sendiri apa adanya gitu kan. Kalau misalnya kita melihat pasangan kita kayak we are willing to accept them, kita bukannya pasrah, tapi benar-benar terbuka dan menerima kekurangan mereka. Kenapa kita nggak bisa melakukan hal tersebut ke diri kita sendiri? Oke, so mencintai diri itu termasuk melakukan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kau mau. Ini aku nutupin nggak sih ininya? Nggak ya? Okay. Melakukan apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu mau. So, prioritizing your needs instead of your wants. Memang kadang itu sangat susah ya, kayak aku butuhnya A, tapi aku maunya B. Itu kan ya kata ego kita sendiri. But kita nggak mau ngakuin bahwa ya sebenarnya belum tentu B itu apa yang kita butuhkan. Gitu. Mencintai diri itu termasuk memaafkan diri atas kesalahan yang kamu lakukan. Setiap orang tuh pasti bisa salah, ya kan? Dan it's a part of life. Kita belajar dari kesalahan kita belajar dari keberhasilan kita. Tapi ketika kita mengalami sebuah kegagalan, di situ kita harus bisa memaafkan diri. Karena kalau misalnya kita merasa terus-menerus menyalahi diri, kita nggak akan bisa maju, kita nggak akan bisa move on from our mistakes. Dan itu sangat menghambat development kita, perkembangan kita. So, loving yourself also includes memaafkan diri kita sendiri. Dan ini juga termasuk self-love loh teman-teman ya. Berkata tidak kepada hal yang membuatmu tidak nyaman. Misalnya nih, ada kalian misalnya lagi jalan UAS, terus tiba-tiba ada teman yang ngajak nongkrong malam-malam, padahal tahu besoknya ujian. Ya, it's a form of self-love kalau misalnya kita bisa mengatakan tidak. Kenapa? Karena kalian tahu apa yang kalian butuhkan, yaitu istirahat atau belajar. Bukan yang kamu mau, yaitu hangout misalnya. So, small things like that itu sebenarnya menumbuhkan sifat self-love di dalam kita sendiri tanpa kalian sadari. Ini mungkin aku harus bolak-balik ke chat bar
Okay. Yep. Next. Masuk Kak. Kenapa? Kenapa self-love itu susah? Banyak banget teman-teman yang mungkin pernah merasa, kenapa sih gue susah banget mencintai diri sendiri? Atau kenapa sih lebih gampang melihat kekurangan kita banding kelebihan kita? And that's absolutely normal. Karena ya, kita tuh manusia, we always want to have the best. Gitu. Nah, dua hal yang sangat menyusahkan kita untuk melakukan self-love adalah satu, perfectionism, dan dua, pemikiran negatif bias. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya teman ada yang ngaku, oke, gue tuh orangnya perfeksionis, apa-apa gue harus pas, apa-apa gue harus sesuai, apa-apa gue harus sempurna. In your work, yes, itu bagus. Kayak misalnya tugas, kalian nggak mau ada misalnya referensinya salah lah, atau typo, atau apa segala macam, that's good. Gitu lah. Karena ya itu memang untuk sebuah penilaian. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan pola pikir tersebut dalam menilai diri kita sendiri, it's a bit too much, it's a bit too harsh for you. Gitu. Rasa ingin terlihat semuanya sempurna, termasuk diri sendiri, itu sangat amat membahayakan sebenarnya. Karena pasti kita suka membandingin diri sendiri dengan orang lain, atau misalnya kita punya role model atau idol yang kita benar-benar admire, dan kita merasa, aku kok masih belum bisa kayak dia ya? Aku kenapa ya masih kurang? Kenapa aku belum sehebat dia? Kenapa aku belum sekaya dia, sesukses dia, secantik dia misalnya? That's the part yang benar-benar bisa menghancurkan selain your self-love, tapi self-confidence juga. Gitu. Tidak pernah puas dan mengkritik diri sendiri berlebihan. Itu sangat-sangat bahaya, teman-teman. Yes, kita boleh mengkritik diri kita sendiri supaya kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Tapi bukan berarti kalian selalu constantly merasa kita nih kurang. Kayak, aku kurang pinter, aku kurang baik, aku kurang apa, kurang ini, kurang itu. Karena kalau misalnya if we keep on focusing dengan apa yang kita kurangin, we never really know apa yang kita punya sebenarnya. Oh, aku kurang kurus, aku kurang tinggi, aku kurang cantik, aku kurang whatever it is that you feel. You will never be enough karena memang itu sifat dasarnya manusia. We always want the best gitu loh. Now it's your job untuk mengendalikan si sifat perfectionistnya ini. Kita harus juga bisa, seperti yang gue bilang tadi, memaafkan diri kita sendiri ketika misalnya kita belum mencapai suatu target atau tujuan yang kita inginkan. Kemudian ada juga pemikiran negative bias. Ini adalah sebuah kecenderungan untuk berpikir berdasarkan informasi negatif daripada positif. Say for example, kalian punya pengalaman yang negatif terhadap sesuatu. And negative bias ini tuh adalah kalian pasti langsung berasumsi hal negatif tersebut akan dialami lagi. Berprasangka buruk intinya. Everybody has a dark side and that's absolutely okay. Of course, kita memiliki sisi yang dimana kita merasa kita insecure, kita merasa kita kurang, kita merasa kita takut. Of course, manusia pasti punya sisi itu. And that's absolutely normal. That's absolutely human. Cuman di sini kita harus bisa gimana caranya mengendalikan all of this dark energy di dalam kita sendiri supaya itu benar-benar tidak mengganggu pola pikir kita. Tapi jangan dibawa ketika menilai mempelajari sesuatu. Nih, this is exactly what I meant. Kalau misalnya kita punya pengalaman negatif atau penilaian negatif terhadap sesuatu, yes, it's important bahwa kita mengingat bahwa, oh, gue pernah ada pengalaman negatif di sini, sehingga kita belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama. Tapi bukan berarti that memory itu selalu kita bawa, sehingga kita memiliki prasangka buruk terhadap hal tertentu. Gitu. Nah,
ketika kalian sudah tahu kenapa sebenarnya melakukan self-love itu susah, di sini aku mau cerita dikit tentang bagaimana caranya kita bisa mengikuti langkah-langkah untuk mencintai diri sendiri. First of all, the first thing that you need to do sebelum mau coba belajar tentang self-love adalah kalian harus ingat dulu nih di pikiran kalian. Growth mindset. Growth mindset itu lawannya fixed mindset. Growth mindset adalah di mana kalian merasa, oke, kalian dalam situasi ada masalah. Instead of memperbesar masalahnya, ya kayak, aduh ini gue gimana caranya, gue nggak bisa ngerjain ini, gue nggak bisa selesain masalah ini, gue nggak tahu solusinya. Ya udah, berarti gue berhenti di sini. Ini memang nggak ada jawabannya. Instead of doing that, ya, growth mindset itu justru mendorong kalian untuk selalu mencari solusinya, apapun itu. To see the light in the tunnel, to find solutions, to find answers dalam sebuah permasalahan. That is growth mindset. It keeps you moving forward, gitu. Contohnya, misalnya ketika kalian baru mau coba step by step how to love yourself, remember that loving yourself is not easy, but it is worth it. This is growth mindset. Karena di sini kalian tahu bahwa it's not easy. It's not easy to love yourself. Oops. It's not easy to love yourself. Karena memang semua insecurities kita, semua sisi gelapnya kita itu benar-benar bisa mempengaruhi pola pikir kita. Tapi harus diingat, harus dicamkan bahwa it's definitely going to be worth it. Learning to love yourself itu bukan gak ada ruginya deh pokoknya kalau belajar how to love yourself properly. Dan seperti yang gue bilang di awalnya, if I can love someone, then I can love myself. Kalau teman-teman bisa menyayangi keluarga, saudara, atau teman terdekat, atau pasangan, pasti teman-teman bisa menyayangi dan mencintai diri kita sendiri. Ingat itu. That's the simplest way of putting it. Yang kedua adalah memaafkan diri. Yes, aku akan mengutamakan memaafkan diri ini berkali-kali dalam materiku, karena memang that is the key. Ini kuncinya untuk mempelajari self-love. Okay? Belajar untuk memaafkan diri sendiri daripada berpikir bahwa semua kesalahan kalian itu it is always your fault, dan kalian akan selalu membuat kesalahan and you can't do anything about it. But here's the thing, dalam kehidupan pasti kalian membuat masalah atau membuat kesalahan. Of course, that's life. Kita belajar dari kesalahan tersebut. Kita belajar dari kegagalan. And when you do, you need to forgive yourself. Tahun ini aku merasa aku baru bisa coba untuk memaafkan diri sendiri. Aku loh. Karena tahun ini aku merasa I give everything to others. Aku orangnya tuh cenderung mengutamakan orang lain dulu, baru diriku. Kayak misalnya aku ngeliat mamaku sedih, padahal aku lagi stres UAS, aku ngobrol sama mamaku dulu. Mama kenapa sedih? Papaku mungkin lagi sakit. Aku yang padahal sedang kerja misalnya, aku utamakan papa dulu. Kemudian kakakku, kemudian temanku. Dan lama-lama dalam urutannya itu, aku sadar bahwa aku yang terakhir, gitu lah. Dan di situ aku merasa kecapean juga, karena I give a piece of myself to the people I love, to my mom, my dad, my brother, my friends, gitu kan. But ujung-ujungnya aku merasa habis. Gitu. So di sini at the end of this year, aku sadar bahwa I need to forgive myself. Kayak, okay, Al, lo tahun ini capek banget karena lo bener-bener memprioritaskan orang lain. It was a mistake karena ujung-ujungnya aku nggak sempat untuk mengutamakan diriku sendiri. I didn't get a chance to take care of myself. I didn't get a chance to put myself first. Dan aku justru malah drop karena hal tersebut. But ya itu sebuah kesalahan, anggaplah ini sebagai sebuah pembelajaran bagimu. It's very hard to do it, but it's very worth it. Nah, kemudian berikutnya
selanjutnya ada namanya exploring yourself. Cari tahu semua kelebihan dan kekuranganmu. Mau itu bakat terpendam lah, atau skill, atau mungkin kalian memiliki hal yang kalian takuti, dan you don't even realize it. It's important that you know yourself. Kan? Dan try to do something that you like more often. Lakukan hal yang kamu sukai. At the end, ketika kalian lakukan tersebut, it's like a reward for yourself. Misalnya nih, aku suka misalnya aku suka baca. I know aku pasti bakal capek ngeliatin buku pelajaran lah, buku any books that I have in my room. Kemudian aku harus baca jurnal segala macam. Pasti teman-teman semua di sini ngerti juga kan deritanya mahasiswa, kita harus banyak baca. But I like reading. So what I do is to show that I love myself, I have to give myself sebuah waktu di mana aku akan stop dulu baca tentang pelajaran dan aku membaca hal yang aku suka. Aku mau baca puisi, aku mau baca fiksi, misteri, apapun itu yang aku suka. Kuncinya yang aku suka. Karena dengan melakukan hal tersebut, aku merasa I'm rewarding myself. Gitu. Dan yang ketiga adalah latihan mindfulness. Mindfulness adalah sebuah kemampuan dasar manusia untuk bisa selalu sadar dengan kondisi yang saat ini, dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kita lakukan. You're aware of yourself and your surrounding. Aku sempat ngebahas tentang mindfulness di salah satu Instagram live-nya I'm Okay. Kalau teman-teman mau cek lebih detail lagi ada di imok.id nanti. But pada intinya mindfulness itu kalian nggak cuman sekedar kayak meditasi, kemudian bisa mengendalikan diri, but benar-benar you know what's going on in your surrounding dan di dalam diri kita sendiri. Ya misalnya sekarang kamarku kosong, nggak ada apa-apa, but I can hear myself misalnya ragu, misalnya takut atau gugup untuk misalnya ngisi webinar ini. It's something that I need to be aware of supaya aku bisa tahu, oke, ini masalahnya apa, gimana caranya aku bisa mencari solusinya, dan gimana caranya supaya aku bisa tetap fokus dalam menjalani webinar ini. So, mindfulness itu sebenarnya bagus untuk pikiran kita, gitu loh. Ini sebenarnya juga menjadi salah satu hal yang membantu orang-orang yang memiliki gangguan depresi atau anxiety. Ini bisa dibilang kayak pengobatan naturalnya tanpa obat beneran ya. Karena benar-benar it's all about refleksi diri sebenarnya kalau mindfulness. Tapi kalau misalnya ada yang mengalami gangguan depresi dan memang disarankan atau diarahkan untuk berobat atau treatment, please stick to that juga. Nah, yang terakhir adalah rawat diri dengan baik. Like I've said before, belajar untuk mengatakan tidak, jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang di luar kemampuan. Bukan berarti membatasi diri ya, but benar-benar tahu kita tuh kemampuannya seberapa supaya kita tidak overachieving, overpushing, overforcing ourselves to do something. Karena memang manusia mempunyai their own limits gitu. Rawat diri dengan baik bisa dalam bentuk olahraga, or having a healthy diet, interaksi sosial yang cukup. Apalagi selama pandemi ini, pasti kita interaksi sosialnya bisa dibilang berkurang sih, karena kan ya kita jarang ketemu orang pun juga via online seperti ini, dan I know sometimes orang-orang merasa kayak it doesn't feel the same kalau misalnya kita ngobrol sama temen via online webcam seperti ini. Tapi ya kita tetap harus menyesuaikan dengan situasinya. Gitu. So, interaksi sosial, pola makan yang teratur, dan juga olahraga, it's very, very important. Dan ketika kalian melakukan hal tersebut ini, little by little, ya pelan-pelan aja, it's already showing that
you care for yourself, and bahwa kalian tuh mencintai diri sendiri. Okay, imagine this, bayangin nih. I keep going for this example karena ini benar-benar emang relevan sih. Bayangin kalian lagi mau deketin orang. What would you do? Pasti kalian berusaha kayak cari tahu dia suka kegiatan apa, dia suka makanan apa, dia takut sama hewan apa. You would always try to get to know this person. Dan tahap berikutnya kalian pasti akan coba, oke, gimana caranya gue bisa buat dia nyaman sama gue. Kan pasti gitu kan, kayak tahap-tahapnya gitu kan kalau lagi deketin orang. Gimana caranya dia bisa terbuka sama gue. Their fears, their dreams, their hopes, cita-citanya. Dan soon enough, pasti you will learn what is good for this person and what is not. Kalian pasti kalau misalnya deket sama orang, pasti tahu kan kayak, hey, you're a good person. You don't deserve to be treated unfairly. Lu tuh baik, lu tuh baik. You have to treat yourself well. Jangan, pasti kalian nggak suka kan kalau melihat orang yang kalian sayang, orang yang kalian cintai, menyakiti diri sendiri, merendahkan diri sendiri. And that is exactly what you need to do terhadap diri kalian sendiri. Imagine you're going on a date, but with yourself. What would you do? You get to know yourself. You get to know others. You get to know yourself. Kalian tanya, oke, gue suka apa ya? Gue gak suka apa ya? Anything that interests you, you have to know. Apa yang kalian ingin capaikan? Apa yang ingin kalian capaikan? Mimpi, cita-cita semua, of course you would know because you're talking to yourself, and that's okay. Dan pasti ujung-ujungnya ketika kita sayang sama seorang, kalian pasti akan berusaha untuk menjaga orang ini kan. Gimana caranya supaya dia selalu senang, supaya selalu aman, merasa aman, bahagia, sehat, ya kan? Take that example and put it to yourself. Gimana caranya gue bisa buat diri gue nyaman, aman, sehat. Put all of that to yourself. Invest in yourself. It's gonna be worth it, trust me. Nah, berikutnya kita akan ngomong. Sorry, ini banyak chat. Oh, okay. Oops. Tentang personal happiness. Be happy, not because everything is good, but because you can see the good in everything. Ini sangat penting sih menurutku. Jangan kita memforsir diri kita sendiri untuk kita harus selalu positif, kita harus selalu senang, kita harus selalu bahagia. No, it's not that. That's not the essence of being happy. Itu malah berunjuk ke toxic positivity sebenarnya. Kalau kita memforsir situasi seperti itu. But because you can see the good in everything. Kita bisa melihat makna di balik semua kendala, di balik semua cerita. Kalian bisa melihat, oh, I can see the good in this. Oh, ada hal positif yang bisa aku ambil dari ini. Ada hal positif yang bisa aku pelajari di sini. Supaya kita bisa belajar dan learn from our experience. Now, I want to ask you, what makes you happy? Aku mau 2 orang dong cerita. What makes you happy? Apapun itu. Teman, keluarga, kegiatan, peliharaan. What makes you happy? Liburan. Bener. Bisa. Liburan. That's good. Hobi. Makan. Yes, that makes me happy too. Apalagi teman-teman? Nggak chaos. Apa tuh nggak chaos? Ainun. Bisa nonton drakor. Nyetir malam-malam denger lagu. Iya, itu enak banget. Apalagi di tol.
main sama teman, ngobrol sama keluarga. Happy adalah saat saya merasa puas akan apa yang saya lakukan. That's good. That's true. Kalau tugas beres, yes, benar. Dipuji orang tua, benar. Dapat duit, ya benar, nggak salah sih itu. Ketika melihat orang lain bahagia, ya. Aku juga merasa hal itu. Jalan-jalan ke Sudirman. Ada apa dengan Sudirman? Saya tidur 8 jam sehari. Karena nggak bisa kemana-mana juga karena pandemi. But I get you all. Thank you so much for sharing with me. Yeah, and I have to admit it does make me happy to see teman-teman, partisipasi dengan aktif kayak gini. Simple things can make you happy sebenarnya. So just menghargai kesederhanaan itu bisa bikin kita seneng sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kebahagiaan, achievements, ini aku mau ngambil dari prinsipnya hierarchy of needs. Ya, Maslow. Jadi menurut beliau, pengembangan diri itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi segala kebutuhannya terhadap aktualisasi diri. Ini textbook definition. Ya. Tapi pada intinya adalah, kalian lihat kan, ini piramidanya. Menurut Maslow, ketika manusia sudah mencapai piramid layer yang paling bawah, dia akan berusaha untuk mencapai ke layer atas, ke atasnya, dan ke atasnya lagi. Dan ketika mereka nyampe ke paling atas, nih, namanya self-actualization atau aktualisasi diri tadi, mereka akan merasa the most complete, the most happiest. Gitu. Pada intinya seperti itu. Tapi kalau kita aplikasikan ini ke kehidupan nyata, ya, bahkan sesimpel basic needs atau psychological needs yang benar-benar bisa tercukupi, itu bisa membuat kita bahagia loh sebenarnya. Being happy is very simple, menurutku. So, di sini seperti kalian lihat ada kayak physiological needs, safety, belongingness, esteem. Menurut Maslow, ketika kita sudah achieve semua ini, kita bisa achieve self-actualization ini. Then you achieve the ultimate happiness. But again, menurutku di tiap layer pun, di tiap lapisan ini kita bisa merasa bahagia kok dengan apa adanya. Ini berkaitan juga dengan penggalian potensi diri dan upaya untuk menggali potensi secara maksimal. When you do this, ya, menggali potensi diri, kemudian pengembangan diri, itu bisa dibilang sebuah bentuk investasi terhadap diri kita sendiri. Kenapa aku bilang investasi? Karena once you learn how to control your needs from your wants, bisa membedain apa yang kita butuhkan, seperti yang aku bilang tadi di awal, from your apa yang kita inginkan, kita tuh bisa benar-benar mengendalikan emosi kita. How kita, aku campur-campur bahasa Inggris, I'm sorry. But bagaimana kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran kita, bagaimana kita bisa menentukan reaksi kita terhadap suatu situasi, suatu kejadian. Ini manfaatnya tuh benar-benar buat jangka panjang. It's a long-term investment, makanya aku bilang, kalau misalnya kita pelajari pengembangan diri dengan baik, self-love, dan juga penggalian potensi, gitu. So, it's okay kalau misalnya kalian masih merasa, aku masih mungkin di basic needs, Kak, belum nyampe self-actualization. Gak apa-apa, it's okay, gitu loh. Karena over time, kalau misalnya kita benar-benar aktif practicing this activities, ya, menyadari bahwa kita ini membutuhkan care yang berbeda untuk diri kita sendiri, pasti kalian bisa nyampe ke self-actualization. Di sini kalian pasti merasa kalian udah tahu
potensi-potensi kalian tuh apa, kelebihan kalian tuh apa, kekurangan kalian tuh apa, dan bisa menerima itu semua, gitu loh. So this is like the ultimate level of happiness. Next, manfaat self-development. Yang pertama, memiliki kesadaran diri. Of course, kalau misalnya kita sadar gitu loh, kayak kebutuhan kita apa, kekurangan kita apa, kemauan kita apa, it's much easier to function as a human sebenarnya, kalau supaya misalnya kita nggak membuang waktu dalam misalnya kerjaan. Ketika kita memiliki kesadaran diri, ini membantu mengembangkan diri kita sendiri supaya kita memiliki motivasi untuk mengejar segala mimpi dan achievements yang kita harapkan di hidup. Meningkatkan motivasi. Kita jadi akan lebih fokus ketika kita tahu kebutuhan kita apa, keperluan kita apa. Ini termasuk ya dari segi materi ataupun segi social interaction. Getting rid of toxic people in your life, it's a form of self-love. Menghindari orang-orang negatif dan toxic, itu bisa dibilang bentuk self-love dan self-development juga. Kenapa? You know that you don't need to have these people. Logikanya gini aja. Wow, ini kenapa begini? Logikanya, misalnya kalau kita punya orang yang toxic, walaupun dia orang dekat, tapi kita tahu omongannya dia tuh benar-benar menyakitin kita dan malah ngejatuhin kita. Di situ kita harus sadar kayak, gue nggak bisa nih jalanin hidup gue kalau misalnya ada orang yang kayak gini. That's self-love. Artinya kalian benar-benar you're looking after yourself. Kalian nggak butuh orang yang menjatuhkan, menyakiti. It's like keeping poison in your hands, gitu loh. Itu racun. So, meningkatkan motivasi. Kita menjadi lebih resilience. Resilience itu apa ya? Tahan banting. Pertahanan yang lebih kuat, tuh benar kan? Ketika kalian punya self-love dan self-development yang benar-benar berkembang, dan you know what you need in life, kalian akan lebih tahan banting. Mungkin physically bisa juga, tapi mentally, it's very important kalian tuh tahan banting secara mental. Karena life is not easy. Kalian ya tahu sendiri lah, yang kuliah deritanya apa, yang sekolah deritanya apa, yang kerja deritanya apa. Orang pasti punya kekurangannya sendiri kan. And to get through life, you need sistem pertahanan yang lebih kuat secara fisik dan juga mental. Dan of course, merasa lebih terarah. Merasa lebih terarah di sini dalam arti you are very focused in achieving your dreams and goals without merugikan diri kita sendiri. Kita lebih tahu, oke, aku ingin misalnya nih, aku mau lulus, targetku itu sekarang, aku mau lulus. Aku merasa lebih terarah jika aku tahu, oke, I need to spend less time main-main di rumah, main-main dengan hal yang tidak akan membantu perkuliahanku, and more on things yang benar-benar bisa memanfaatkan. Bisa baca jurnal, atau nonton documentaries yang benar-benar emang bermanfaat kayak sejarah. By doing so, kalian benar-benar bisa invest ke diri kita sendiri. Gitu. Nah, this is my last topic of the day. Ini aku agak cepat kayaknya ya. But this is called self-discovery. Dalam konteks ya emosi diri sendiri, gimana caranya kita bisa menemukan, orang bilang jati diri, ya, tapi menemukan siapa diri kita supaya secara emosional kita bisa lebih matang dan siap untuk melakukan berbagai hal yang kita inginkan. Ada yang pernah denger ini nggak? The Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Aku anak psikologi, so I know this. So, ada yang pernah denger nggak? MBTI test. Pernah, Kak. Siapa tuh? Jatuh. Fatia ya tadi ya?
Pernah, Kak. Pernah semua. Good. Ikut tes online. Kapan? Terakhir kapan? Ikut tes ikut tes online ini. OSKM. OSKM itu apa? Yang awal kuliah itu ya. Ospek, oke. Thank you. Maaf, aku bukan anak IPB, jadi kayak nggak ngerti. Oke, sip. Orientasi. Oke, good. And how do you feel about that? Menurut kalian itu apakah itu sesuai? Apakah itu kayak, kayaknya kurang tepat deh, gitu kan. Terus ketika kalian buka ke hasil yang lain, kayaknya aku lebih ke ini. Ada yang masih gitu nggak? 5. Hah? 5. Kurang ambivert di pilihan MBTI. Gimana tuh maksudnya kurang ambivert? Ambivert tuh apa? Syadrina Syalha. Gimana tuh? Cuman ada introvert sama extrovert. Oke. Do you identify yourself as ambivert berarti kalau gitu? Tapi dari ini kan menghasilkan 16 kepribadian ya kan? Apakah kamu tidak menemukan diri kamu sendiri di sini atau gimana? Aku dapat EFJ. Oke, cool. Karena aku 51 introvert. Oh, menarik. Oke. Thank you for sharing. MBTI ini, ya mungkin teman-teman udah beberapa yang kenal juga. Ini adalah sebuah, orang bilangnya sekarang psikotes ya, but it's not actually psikotes. Lebih ke tes kepribadian. Yang menggunakan 4 kategori, yaitu introversion, extroversion, sensing, intuition, thinking, feeling, and judging atau perception. Yang menghasilkan 16 tipe kepribadian yang unik. Nih, kan ada beberapa kepribadian di sini digunakan untuk mengukur preferensi psikologis seseorang dalam membuat sebuah keputusan dalam kehidupannya. Kenapa menurutku ini bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan self-discovery? Karena, as you can see here, ya, ini kan ada 16 kepribadian ya. Of course, kalian pasti akan diarahkan ke salah satu. Walaupun kalau misalnya itu belum 100% akurat. Tapi setidaknya kalian ada gambaran gitu. Kepribadian kalian apa, bagaimana kalian membuat sebuah keputusan, bagaimana kalian reaksi terhadap sesuatu, bagaimana in general how your personality itu bisa mempengaruhi decision making kalian. Aku itu INFJ. Aku introvert. Kalau di website-nya itu, by the way website-nya tuh ini, www.16personalities.com, kalau misalnya ada yang belum pernah ikut. Tapi di sini kalian bisa lihat beberapa kepribadian, dan kalian bisa bandingin gitu loh, kayak, oke, berarti kalau misalnya aku menghadapi dengan orang yang kepribadiannya misalnya ESFP, aku INFJ, gimana caranya aku bisa menghadapi mereka supaya klop dan nggak mental gitu loh. I think this is a great way of trying to achieve self-discovery. Gitu. Karena kalau misalnya kalian dapat hasilnya ini, ya, walaupun mungkin misalnya itu belum 100% akurat, itu bisa jadi gambaran, ya kan? How we make decisions, dan decisions ini tuh nggak cuman sekedar kayak gimana caranya aku berinteraksi sama orang, gimana aku menggambarkan diri, no. Ini bisa berkaitan dengan bagaimana kalian nanti ngambil keputusan di dunia pekerjaan, how you're going to work, how you're going to interact with those in your office, karena kan ini kepribadian ya. Dan juga mengambil keputusan misalnya mencari pasangan atau berkeluarga gitu. So this is a great way of trying to pursue your self-discovery. Yang kedua adalah meminta feedback. Emang kadang kalau dengerin feedback dari orang tuh pasti kita ada merasa denial-nya dulu gitu loh, kayak enggak kok, gue lebih tahu gue sendiri dibanding lo. Pasti ada yang ngerasa gitu. And that's absolutely normal, karena itu emang ya egonya seorang manusia gitu loh. But jangan pernah merasa sudah cukup berpengalaman. Don't think that you're an expert.
yet. Gitu. I'm not saying that you're not an expert. No, siapa tahu kalian memang ada yang expert dalam bidang sesuatu. No, but jangan sampai itu menutup pikiran kalian sehingga tidak mungkin ada yang bisa memberikan feedback atau saran dan masukan. Karena I'm a firm believer bahwa semua orang itu pasti ada kapasitas sendiri dan they can maximize their capacity. So there's never a limit to someone. Tidak ada salahnya dengan menerima masukan dari orang lain demi pembentukan self-awareness kamu. Self-awareness, self-discovery, self-love, it's all important dalam membangun kesehatan mental kita yang baik gitu. Kalau misalnya salah satu aja gitu, misalnya kurang atau bermasalah, it's all gonna affect our lives. Baik itu dari segi sosial, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita membuat keputusan, atau physical, misalnya ngaruh kan, kesehatan mental dan fisik itu sangat ngaruh gitu. So you need to know like how to establish a great self-discovery and self-awareness. Mintalah dari orang terdekat. 1-2 orang yang terpercaya, yang benar-benar bisa honest dan terbuka sama kalian, dan kalian juga nggak gampang ngerasa tersinggung, nggak gampang baper gitu loh sama orang ini. Benar-benar butuh orang yang ruthlessly compassionate. Di sini aku bilang ruthlessly compassionate. Kenapa? Karena it takes a lot. It's not easy being honest dengan orang terdekat kamu sebenarnya ya. Dalam memberikan feedback. Karena pasti kita merasa takut menyinggung, ya kan? Takut menyakiti. But pasti akan ada orang yang benar-benar bisa 100% jujur dan terbuka sama kamu karena mereka tahu ini buat kebaikan kamu sendiri. Dan bisa memberikan constructive criticism. Ngobrollah sama orang yang bisa ngekritik kamu, tapi kritiknya itu konstruktif, bukan destruktif. Kritik yang membangun, kritik yang memotivasi, kritik yang bisa mendorong kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan yang sekedar kayak, aku gak suka rambut kamu. Itu kan kritikan. Aku gak suka rambut kamu. Kenapa? Ya aku gak suka aja. It doesn't give you an explanation why, kenapa dia gak suka. Dan sebenarnya, it's just them not liking you, which says a lot about them. Dan menurutku itu gak terlalu penting untuk diutamakan gitu loh. Justru kritik yang membangun, kayak misalnya, aku kayaknya menurutku presentasi kamu kurang bagus deh tadi. Kenapa? Ya karena kamu kelihatan terbata-bata. Mungkin sebaiknya kalau misalnya kamu ada cue cards atau apa, itu kan konstruktif. Itu kan membangun dan mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Itu menurutku orang-orang yang benar-benar harus kita keep, kita rangkul, because they're the honest ones. Gitu. And lastly, ini aku mau tebak dulu, ada yang tahu nggak kira-kira aku mau ngomong apa nih? Just by this picture, ya. Bagaimana cara melakukan self-discovery ini bagian terakhir? Gimana caranya? Ada yang mau coba jawab? Reflection, mantap! Yes, it is reflection atau refleksi diri. Introspeksi diri, pasti teman-teman sering banget kan dengar, kamu harus introspeksi diri dong. It is very important though, untuk refleksi diri. Setelah kalian sudah menerima masukan, feedback, kritik, kemudian juga terbuka. Remember, ketika kalian dikritik, kalian harus terbuka ya. Nggak ada gunanya kalau misalnya dikritik, tapi kalian merasa kayak, enggak kok. Pembenaran diri. Nggak ada gunanya. So, it's very important to keep an open mind. Melakukan introspeksi itu sangat penting, apalagi setelah menerima feedback dari orang, kan? Ketika kita merefleksi diri, hindari bertanya mengapa. Contoh, misalnya kita habis ngobrol sama teman dekat nih, dia bilang, ya kayaknya lo harusnya lebih begini deh, kayaknya lo harusnya lebih sering baca misalnya. Terus pasti kalian refleksi diri.
jangan bilang, kenapa gue harus baca? Because you already know the answer. Karena the answer is, ya kritikan mereka. Kenapa? Karena lu kurang dari pembahasannya. You already know that. Then when you already know the answer, it's not gonna help you to improve yourself. Itu nggak akan ngebantu untuk self-discovery ataupun self-love. Karena you're not pushing yourself to be better. Gitu. Contohnya, mengapa menurut aku bersifat A? Kenapa aku begini? Mengapa aku begitu? Karena pasti outcome-nya itu cenderung menghasilkan pembenaran diri. Kalau misalnya kita ditanya, kenapa aku harus begini? Kenapa aku sifatnya begini? Ya karena itu emang aku. Kan jatuhnya pembenaran diri. And you need to avoid that, especially when you're trying to reflect upon yourselves. Instead, lakukan bertanya apa? Contohnya, apa peluang yang aku punya? Apa yang aku bisa lakukan untuk memperbaiki situasi? Apa yang bisa aku ubah supaya aku bisa menjadi lebih baik instead of kenapa? Gitu. So the basic principle of reflection di sini adalah kalian jangan go deep, ya. Don't ask why, don't go deep, but go wide. Apa? Make the bigger picture, see the bigger picture. Karena pasti itu akan lebih bermakna. Dan when you know what you need to do, tanpa orang ngasih tahu, tanpa orang nyuruh, that's really gonna shape your character and your personality. Karena you did it by yourself. It's a self-discovery by yourself. Bukan self-discovery karena kalian diarahin atau kalian ditunjukin, nih, lu perlu begini, begini, begini. No. Itu karena benar-benar you dig within yourself. You see the bigger picture. Okay, I'm not just someone yang punya masalah, tapi I have to find ways to improve it. And that is one of the most significant and important forms of self-love. Gitu. Reflection, introspeksi, terbuka, kemudian juga mengenal diri, minta feedback, itu semua sangat penting. Emang mungkin kadang kita nggak kepikiran ya, kayak self-love tuh mungkin orang singkatnya mikir, ya, I wanna do things that I like. Aku melakukan hal sesuatu yang aku suka. Kayak, aku suka main bola, aku suka masak, aku suka ini. Ya, itu bisa dibilang self-love. Tapi sebenarnya self-love itu lebih dalam lagi dari itu. Karena it involves self-discovery, self-acceptance, self-awareness, and it's a long journey, I'm telling you. Self-love is not an easy thing to do. Aku pun sendiri juga masih belajar sebenarnya untuk mengaplikasikan self-love yang benar-benar 100% constant. Bahkan aku sekarang pun harus ada reminder. Aku harus ada reminder untuk, oke, jam segini kamu harus meditasi atau practicing mindfulness. Karena kalau nggak, aku bakal lupa. Aku akan balik lagi ke rutinitasku yang mengutamakan orang lain, baru diriku. Gak akan nyampe-nyampe aku ke self-love. So, reminders itu sebenarnya juga bagus sih. Dan sekarang banyak banget aplikasi meditasi atau yang membantu tentang kesehatan mental misalnya, yang benar-benar bisa keep us in track dengan our goals to achieve a healthier mental health. Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar aplikasi ini, namanya Calm, C-A-L-M, Calm, tenang. Aku pakai fitur meditasinya, breathing tekniknya, dan bahkan aku set di handphoneku tiap jam 6 abis maghrib, aku harus meditasi. Aku harus refleksi diri. Karena kalau enggak, it's just gonna go away. Gitu. So, saranku, ya, after learning all of this today, do something for yourself yang benar-benar kalian tahu ini akan membantu kalian untuk menjalani langkah-langkah menuju self-love. It's not easy. Self-love is not easy.
but it's definitely worth it. Dan kalian akan ngerasa sendiri dampaknya seperti apa. Itu aja dariku mungkin untuk hari ini materinya. If you have any questions, silahkan boleh langsung open camera or open your mic or in the chat box. I'll be happy to answer your questions. Thank you. Halo Kak, Halo. mau tanya nih. Yes. Oke Kak, nama aku Rifki. Izin bertanya Kak. Halo. Yes. Menurut Kakak nih, kan tadi kita tuh udah membahas tentang self-love sama self-development ya Kak. Nah sebenarnya dari kedua itu tuh, yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu tuh yang mana Kak? Kalau misal pandangan Kakak gitu. Antara self-love sama self-development ya? Yes Kak. Menurut aku sih, self-development itu adalah bagian dari self-love. Aduh, maaf ya, ini ada anjing tetanggaku. I'm so sorry. But self-development is a part of self-love. Karena kalian benar-benar bisa belajar untuk mengenali diri dan tahu nih gimana caranya kita bisa ngembangin diri. It's like looking at a project. Oke, gue punya project nih. Gimana caranya gue bisa bikin ini the best project I've ever made. It's like yourself. Think of yourself as a project, gitu. So, menurutku, it doesn't really answer yang mana yang duluan, tapi it's the same, on the same level, menurutku. Gitu. Oke Kak, thank you. Thank you. Oke, ini ada pertanyaan nih, Kak, dari kolom chat dari Bail Ayu. Aku bacain ya Kak ya. Kak izin bertanya, ketika kita tahu kita memiliki toxic friend dan diri kita menjauh dari hal itu, kita menumbuhkan rasa self-love. Namun, dari yang kita lakukan itu ada yang berkata bahwa jangan jauhi, nanti di masa depan pasti kita butuh mereka. Jadi, apakah hal ini salah untuk dilakukan atau sebenarnya yang lebih baik itu kayak gimana, Kak? Mungkin bisa. Oke, ini aku sambil coba baca chatnya supaya nggak salah paham ya. Kita memiliki toxic friends dan diri kita menjauhi, menumbuhkan rasa self-love. Namun, dari teman ada yang berkata tuh siapa? Orangnya atau diri kita sendiri? Because that matters. Kalau misalnya diri kita sendiri yang bilang, jangan dijauhi, nanti di masa depan pasti kita butuh. Well, I don't think so. Karena kalau misalnya kita lihat mereka udah toxic, then we won't need them. Gimana pun mereka toxic. Gitu. Kalian nggak mungkin kan nyimpan racun di dalam kalian sendiri, gitu kan. Jadi apakah hal ini salah untuk dilakukan? Kalau misalnya itu benar kita sendiri yang ngomong, nah jangan dijauhin. I won't recommend that. Dan kalau misalnya mereka yang ngomong, nah orang lain, then you're in luck karena itu menunjukkan betapa toksiknya mereka. Sebenarnya. If a toxic friend is telling you, jangan jauhin gue, karena nanti mungkin butuh, basically, then that just shows that they're toxic, satu. Kedua, it just shows that you don't need them. Menurutku gitu sih. Semoga cukup menjawab tanpa membingungkan. Berikutnya. Oke. Bagaimana sih Kak tandanya? Sorry, maaf. Ya, sambil baca juga. Mau dibaca langsung, nggak apa-apa. Oke. Gimana sih Kak tandanya jika seseorang telah mencintai dirinya sendiri? Well, kalau kita balik lagi ke si Maslow itu, ini bisa dibilang kayak, bukan patokan, but contoh atau referensi ketika kita sudah bisa benar-benar merasa full dan complete dengan diri kita sendiri, maupun itu cuman 3 baris pertama ini, atau misalnya kalian udah sampai self-actualization, that's fine. Gitu. But tidak ada bentuk fisik bisa sih, karena you would retain your health kan. Tapi orangnya tuh nyaman dengan dirinya sendiri. Dalam arti,
he or she knows that mereka tuh punya kekurangan, and they're okay with it. They're not afraid of their weaknesses. They're not afraid of their dark side, gitu. They're not scared of their dark side. Mereka bisa belajar gimana caranya. Okay, I have this weakness in me, but that doesn't mean I'm gonna let it ruin my life. Aku nggak akan membiarkan sifat-sifat kekurangan atau sifat-sifat jelek ini tuh mengendalikan kehidupanku. Yes, it's important that we know that, okay, aku kekurangannya ini. Misalnya aku kekurangannya, aku nggak bisa time management misalnya. I admit that I have time management. Because of that, aku pelajarin dari situ bahwa, okay, ke depannya aku harus bikin jadwal. Aku harus bikin sistem kegiatan dimanapun itu caranya supaya aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Just being aware and being mindful of that, itu sudah menunjukkan bahwa kalian tuh sudah mencintai diri sendiri. Gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Silahkan teman-teman yang mau tanya bisa langsung on mic atau nanti di chat terus kita baca. Aku Kak mau tanya. Yes, halo. Nama aku Suha. Jadi kedengeran kan ini? Kedengeran. Jadi mau tanya, aku itu bisa dikatain sulit menerima masukan. Jadi gimana? Jadi dulu itu kayak trauma gitu, pernah dikasih masukan, ternyata itu kayak menjebak gitu loh. Jadi pas sekarang kalau dikasih masukan itu aku mikirnya pertama, apa sih untungnya dia ketika aku ngelakuin saran ini? Kecuali saran-saran itu keluar dari misal orang tua, kakak, gitu. Aku nggak usah pikir panjang, itu mesti bagus. Kecuali yang saran-saran itu keluar dari orang-orang yang ini sebenarnya emang saran ini biar aku lebih baik atau sebenarnya ada niat terselubung. Jadi gimana ya? Awal itu langsung curiga dulu kalau orang-orang yang belum aku pastiin, aku percaya gitu loh. Oke. Makasih, Aku Kak. boleh jawab? Ya, sama-sama. Pertama-tama, thank you sudah mau sharing sama aku dan teman-teman juga di sini. It's not easy to open up like that, so thank you. Pertama, mungkin harus dilihat dulu kenapa kamu bisa dibilang trauma atau paranoid dengan hal tersebut. Karena ya tadi seperti kamu bilang pernah menjebak ya. Berarti itu kan bisa dibilang it's mengkhianati kamu kan. Sehingga kamu jadi susah percaya orang, susah terbuka sama orang untuk menerima masukan. But menurutku cara yang paling mudah untuk mengatasinya adalah yang tadi itu, resiliency, harus bisa bikin pertahanan yang baik, harus bisa tahan banting dulu. Yes, memang untuk menerima masukan itu mungkin kadang suka ada resikonya ya, karena kita ngelihat orangnya ini bisa dipercaya atau enggak. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dulu si sarannya ini, si masukannya ini, apakah ini benar-benar bisa ngebantu kita, di situ baru kita bisa melakukan sesuatu, baru bisa ngambil keputusan. Kalau ya, misalnya kita mempertimbangkan masukannya dia, dan semua bayangan yang kita lihat itu, oh enggak, ini kayaknya enggak sepenting itu untuk gue ambil, dan jangan diambil, gitu loh. Memang orang bisa memanipulasi supaya kita mendengarkan saran mereka, tapi we have to stand strong dengan prinsip kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya itu kritik atau masukan yang membangun dan mendorong kita untuk menjadi lebih baik, itu harus bisa diambil. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak bisa menguntungkan kamu, dan menurutku sebaiknya dihindari saja. Walaupun itu mungkin misalnya
orang yang dulu deket sama kita, atau orang yang dulu percaya sama kita. It's hard to let go of someone like that, tapi demi kebaikan diri kita sendiri, kalau misalnya kita udah ada feeling nih, it's not gonna be good, dan jangan diambil, dan sebaiknya dihindari aja. Gitu. Tapi yang paling penting kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, yang paling penting tadi udah bagus, kamu punya pegangan sendiri. Kamu punya pegangan sendiri dalam arti ya ada keluarga, ada kakak, ada saudara, atau orang-orang terdekat. Karena itu memang orang-orang yang benar-benar bisa selalu ada untuk kamu. Dan itu yang benar-benar harus diprioritasin. Instead of orang-orang yang nampaknya teman, tapi maaf, ternyata ya pengkhianat gitu kan. So, itu sih menurutku. Oke Kak, makasih banyak. Ya, sama-sama. Aku mau lihat lagi. Ada lagi nggak pertanyaan? Aku boleh nanya, Kak? Yes. Jadi gini, Kak. I'm a freshman year students, right, in the college. Terus kan teman-teman pada virtual tuh, kan soalnya kan online class is really hit my intake. Jadi caranya buat ngejauhin teman yang cuman datang ke kita itu pas butuh aja, cause it's hard for me to say no to them. Terlebih lagi kan ini baru virtual, so I don't know if they're a real friends or only toxic friends. Ibaratnya itu, udah bikin musuh sebelum ketemu kalau aku jauhin dia gitu pas ini. But jika dia selalu datang pas butuh aja, itu kayak give me a pressure when I always say yes to them. So, how to face them? Oke. Satu, aku mau tanya dulu. Apakah mereka merugikan kamu? Dalam arti menyakiti? Merugikan kayak baik secara mentally, atau aku ngambil charger sebentar, mentally, atau membahayakan performance kalian, misalnya di kuliah gitu kan. Is it like that? So far, just like after the class, they always spam on me in line or WhatsApp. But when I go to them, when I spam their line or WhatsApp, they never talk to me. Something like that. Like, they put me in pressure if I didn't say yes to them. Put you in pressure gimana? Apakah itu benar memforsir kamu atau gimana? I think like pas mereka nge-spam itu, mereka kayak dalam diri aku tuh bilang, aduh ini orang mau gue bales nggak sih ininya, kayak jadinya bikin aku overthinking gitu. Kalau nggak aku read, ntar pas offline dia malah musuhin aku gitu loh. Kayak jadinya tuh bikin ke overthinking gitu loh kayak ibaratnya tuh. Okay. I think I understand. Ini dari segi dunia perkuliahan kan, nggak secara personal, hubungan personal, ya nggak? Karena itu yang ketangkep nih. Yeah, university life. Just get to know them. Mungkin mereka memang merasa mereka panik. Ya, as a freshman, I understand. I've had that before. Panik dengan dunia perkuliahan yang mungkin baru, kemudian juga kok kuliahnya kayak begini bentuknya, ya kan? It's all a new thing for you. And for me juga. So, gak ada salahnya menurutku untuk get to know the person dulu, ya kan? Kayak, bisa aja misalnya kalau misalnya ada tugas and you have to work together, just say that, bentar dulu nih, gue lagi ada masalah pribadi. Or something yang bener bisa bikin mereka berempati dengan kamu gitu loh. I'm so sorry, banyak banget yang ngalamin ini, aku lagi ngeliat chat juga. Tapi, have you gotten the chance to get to know them personally? Bukan sebagai classmates gitu? I think it's only 50%. Like when I talk to them, they just ignore me sometimes. So that's annoying for me.
well, nggak ada. Yang pertama tadi aku bilang, nggak ada salahnya kalau misalnya ya get to know them more personally, ya belajar kepribadiannya mereka kan, kecenderungan gitu-gitu. Tapi if you know that wah ini udah benar-benar ngancurin nilai, benar-benar udah bener dampaknya tuh parah banget bagi kamu, then I'm sorry but you need to find better friends, find a better circle. Kamu juga masih freshman, and that's ada manfaatnya sih menurutku kalau masih freshman, karena you have an opportunity untuk ya lebih kenal banyak orang, easier gitu loh. Cari peers itu lebih gampang kalau kalian masih freshman. So it's okay that you have this problem. It's not easy, I know, dan banyak teman-teman juga di sini yang ngalamin yang sama. Aku ngeliat di chat, I'm so sorry for that. It's not easy, I know, tapi you can get through this. Yeah, just get to know the person. If you feel like they're not your person, then find new friends, find better friends that can help you. Gitu. Kan masih teman virtual, Kak. So far tuh beda banget, jauh dari reality. Iya sih, I know. Aku juga ngalamin gitu. Aku bahkan sama orang asing, foreigners, dari beberapa macam negara. Aku kayak, that's not easy to communicate. But I know how you feel, kok. Circle itu yang dianggap in the luar circle dicuekin. Yeah, I know. But I would say, if you know that udah kelihatan jelas nih, they're not good friends for you, just skip it. Tendang aja. Okay. Cuma anak famous yang sering kepandang. Mereka tuh kepandang karena mereka mau dipandang. Karena mereka nggak pernah dipandang. So, they're not superior. So, don't feel like they're superior. Don't worry. Okay? Ada lagi yang mau tanya? Ada nih Kak di kolom chat dari Satria Hasan. Kak, izin bertanya, self-love tuh sampai mana sih? Soalnya aku punya teman yang menurut aku dia over self-love gitu. Sampai dia sering bahagia di atas penderitaan orang lain. Dan dia merasa dia peran utama di kehidupan ini, seolah-olah alam semesta berputar di sekelilingnya. Menurut kakak gimana tuh? Aku suka deh how he uses his words, deskriptif banget. That's not overly self-love. That's just narcissistic. Itu narsis namanya. Self-love, it's knowing, ya aku ngulang-ngulang terus ya, tapi kayak it's knowing your kelebihan dan kekurangan dan menerimanya. Pada intinya seperti itu. Dan bagaimana caranya kita bisa mengembangkan diri lagi. Tapi kalau misalnya itu udah sampai menjatuhkan orang lain, merugikan orang lain, that is not self-love. Kenapa? That means to achieve their happiness, to achieve their self-love, posisi self-love-nya mereka harus menentukan diri. Artinya apa? Mereka tuh insecure. Supaya mereka merasa mereka di atas, mereka ngejatuhin orang lain. That's not self-love. So, I'm so sorry, aku nggak bisa ngelihat pertanyaan kamu di sini. Tidak. But that is not self-love. It's toxic menurutku sih. Dan sebaiknya jangan ditiru. Gitu sih. Sudah cukup kah? Am I not answering something? Ya, oke Kak, dibalas. Thank you. Oke. Nih masih dapat. Iya. Silakan. Aku seneng. Iya, ternyata jadi malah sharing-sharing curhat gitu ya Kak ya. Iya, makanya aku bilang ini topiknya ringan banget. Ini bakal personal. Yes. Sok. Iya, bener banget. Ya, teman-teman ada yang mau tanya nggak nih? Nih ada nih. Gimana kita nanggepin orang tua yang toxic? Aku capek banget buat nanggepin itu, tapi aku pengen self-love. I understand. I understand that completely. And I have a friend yang juga seperti itu, dan dia alhamdulillah sangat terbuka sama aku tentang itu. Dia cerita, dia tuh sampai konsultasi dengan psikolog, which is totally fine, right?
konsultasi dengan psikolog tuh sangat-sangat okay, and it's not a problem. It shouldn't be a problem. Dan menurut psikolognya ini adalah kalian harus, kalau misalnya mengalami toxic parenting, it's hard to say this, tapi jangan masukin hati. I know it's hard karena they're your parents, but jangan masukin hati. Karena kalau misalnya mereka, orang tuanya ini berperilaku toxic, then it's not you who's the problem sebenarnya di sini. Kalau kita ngeliat dari helicopter view, dari objektif ya, it's not you who's the problem, it's them. Jangan biarkan orang lain merugikan kamu. Siapapun itu, walaupun itu orang tua kalian, jangan biarkan orang lain merugikan kesehatan mental kalian. So, I have to say that you have to push through this. Aku pengen self-love, Kak. Yes, that is the answer. You have to push through. Oopsie. Hampir mati. Yeah. It's not an easy thing to deal with. Tapi kalau misalnya kalian bisa fokus, benar-benar fokus dengan, oke, gimana caranya aku bisa menjalani self-love with all those steps yang tadi aku sempat sharing. Menurutku bisa kok kalian pelan-pelan menjalani itu. Kalian bisa achieve self-love. Meskipun dalam lingkungan yang toxic. Trust me. Aku juga pernah ngalamin hal itu kok. Aku juga pernah mengalami lingkungan toxic. Unrealistic expectations dari orang tua, aku juga pernah ngalamin. And itu pernah menjatuhin aku juga sebenarnya. Tapi, I pushed through. To be where I am right now, I pushed through. Karena kalau misalnya aku ngebiarin nih, si lingkungan toxic ini, ngejatuhin aku, ngebanting aku, dan not allowing me to develop and grow, ya aku di situ aja terus kayak katak dalam tempurung gitu loh. I will not become better, dan aku ngerasain sendiri kerugiannya apa. Aku jarang sosialisasi, aku jarang interaksi sama orang kayak biasa, ya sama aja sosialisasi. But I neglect the things that I like, karena aku merasa aku udah terlalu capek gitu loh dengan toxic parenting dan segala macam. But you shouldn't. Really, you shouldn't. Kalau kalian mau belajar self-love dalam lingkungan toxic, aku salut dan aku sangat apresiasi itu. And there's nothing wrong in doing that. Then I hope you're able to achieve your self-love. I'm praying for you. So, yeah. Siapapun tadi yang nanyain aku, I hope you get better soon. Oke, Kak, kalau kita punya mindset, if people doesn't have an effort to my life, I'll leave them. Itu self-love atau egoism? Aku mungkin harus baca ulang lagi quote-nya ya. Doesn't have an effort to my life, effortnya gimana? Ini dari segi hubungan personal, interpersonal, atau gimana? Kalau boleh tahu. Aulia Dwi. Personal. Apakah ini pasangan? Maaf ya kalau aku sampai segitu, tapi karena lumayan ngaruh hubungan levelnya seperti apa. Apakah ini pasangan atau sahabat misalnya? Aulia. Kalau misalnya pasangan, I can say that if they're not willing, sahabat. Okay, thank you. Sahabat. That's hard. That's really hard though. Kalau misalnya kamu merasa they're not investing themselves in you sebanyak yang kalian harapkan, lihat dulu deh kayak damage-nya itu, damage. How much does it cost you? Itu merugikan kamu nggak? Kalau iya, seberapa banyak dia merugikan kamu? Apakah itu membahayakan kamu? Apakah itu merugikan kondisi fisik atau psikis? Karena kalau misalnya iya, then I'm sorry, but
itu harus dibuang. Itu yang harus dihindarin. That's toxic, friends. Even though mungkin ya sudah sahabat ya, like you said, but if it's only going to hurt you, then I don't think that it's a good idea to have them with you. Gitu. And it's not egoism kalau misalnya they're not putting an effort dan mereka sudah merugikan. No, it's just taking care of yourself. Tapi kalau misalnya they're not putting an effort, tapi mereka tidak merugikan kamu dan masih terus berusaha untuk membantu kamu dan menjalin hubungan yang baik sama kamu, dan menurutku itu masih bisa dibenerin. Itu perbedaannya sih. Kak, gimana nghindarinnya kalau tiap hari orang tua toxic? I know, it's very difficult to be in a toxic situation, apalagi di rumah. Trust me, I know. Tapi ya, kamu punya kamar sendiri nggak? Kalau punya kamar sendiri, then that's the first thing that you need, which is your privacy. Kalau misalnya kita mau berusaha berkembang dalam situasi di mana lingkungan kita toxic, you need your own privacy. Emang kadang kelihatannya lebay, apalagi di mata orang tua ya. Wow, aku nge-freeze. Oke. Emang kelihatannya lebay di mata orang tua kalau misalnya kita merasa kita butuh privasi. Tapi, ya mau gimana? Hal yang perlu diingat kalau misalnya, I'm sorry. Hal yang perlu diingat kalau misalnya kita merasa benar tertekan karena ini keluarga sendiri gitu ya, yang mempengaruhi situasi kalian. Remember this, temanku cerita juga, psikolog bilang ini, kamu itu hidup untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang tua kamu. Kamu tuh your own person, kamu tuh tanggung jawab kamu tuh yang utama diri kamu sendiri. Dan orang tuamu itu nggak akan menjalani hidup kamu. Memang itu keras banget kesannya ya, dan aku pas denger itu juga ngerasa, lah, tapi takut kualat gitu kan, takut dosa gitu loh kalau misalnya ninggalin kewajiban terhadap orang tua. Tapi now that I like say it to myself again, kayak, ya emang bener, you live for yourself. Kamu yang punya cita-cita, kamu yang punya cita-cita yang ingin kamu capaikan, then by all means just do it. If you have the need untuk sendiri dulu di kamar misalnya, refleksi diri, journaling, meditasi, mindfulness, just do it. Berikan pengertian kepada orang tua kalian juga. I'm not feeling well, misalnya kayak bilang aja, aku lagi gak enak moodnya, tolong dimengerti, I'm trying to get help. And there are so many things that you can do to improve your self-love. Hi, thank you so much untuk teman-teman yang sudah mau ini aku privately, kok nggak usah ngomong ya tiba-tiba. Oke. Ini maaf aku baca pertanyaannya ya, tapi aku masih belum bisa berkata tidak. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin hal ini juga. Untuk menolak. Aku masih suka nggak enakan sama orang aku tolak. Kalau aku menolak, aku overthinking. Takutnya hubungannya jadi nggak enak. Aku sendiri pun juga ngalamin ini. Tenang kok. I know. Aku orangnya nggak enakan banget. Kalau aku menolak orang ya, menjadi nggak enak. Bahkan lebih parahnya lagi, aku takut orang itu nggak mau temenan lagi sama aku. Gimana caranya mengatasi itu? Thank you. Well, kalau misalnya teman ya, segi teman, think of this. There are 7 billion, no, I think it's 10 billion people now di dunia ini. 7 billion or million, correct me, di Indonesia. There's plenty of people. So, jangan khawatir kalau misalnya hanya karena satu orang ini nggak mau temenan sama kamu,
you won't have any friends. You'll be alone. It's never like that. Trust me. Dan aku pernah ngalamin masa di mana aku ditinggalin sama teman-temanku, aku dihianati sama sahabatku sendiri, aku disakitin sama orang terdekatku, dan aku merasa aku sendirian, aku pernah semuanya. Tapi bukan berarti aku kehilangan faith dengan manusia gitu loh. Kayak, yes, there are people that are bad for you. But also, there are people that are good for you. So, believe in that. Kalau misalnya orang-orang yang kamu tolak adalah mereka yang jelas-jelas merugikan, menyakiti, dan basically gak ada gunanya, kasarnya, bagi hidupmu, supaya kamu bisa mencapai menjadi lebih baik, just cut it off. Nah, aku sambil cerita juga. Karena kalian udah curhat, ini aku jadi curhat juga. Aku SMA, aku punya sahabat aku sejak SMP. And kita merasa kayak kita tuh bener-bener gak punya orang lain selain diri kita sendiri, kayak masing-masing gitu loh. She is my one true best friend. Tapi ketika aku lulus, dia mengkhianatiku in the most unexpected ways gitu loh. Sehingga aku merasa, wow, sendiri banget. Karena orang ini benar-benar satu-satunya orang yang aku merasa nyaman dan terbuka. But then, I'm sorry, but shit happened, gitu. Dan there's nothing I can do about it. Di situ aku merasa sendiri. Tapi, ketika aku merasa hal ini terjadi karena aku nggak bisa menolak sesuatu yang dia inginkan, and that's what actually happened, ya. I felt so alone, but it took me a while, 2 years to move on from that. Aku merasa there are so many people in the world yang baik dan bisa terbuka sama aku. Maybe it's time for me untuk mulai terbuka sama mereka juga. Nggak ada salahnya dengan memulai suatu hubungan yang baik dengan orang yang baru. Nggak ada salahnya dengan menghindari orang yang merugikan atau jahat. Gitu. Karena pada dasarnya, aku analoginya kayak gini nih. Kalian nggak mungkin kan keep sesuatu sampai dia expired. Not that I'm saying that friendships itu ada expiry date-nya ya, enggak. Tapi kalian nggak mungkin kan nyimpen sesuatu yang sudah nggak ada manfaatnya sama kamu, udah basi, udah nggak baik untuk kamu, nggak mungkin kan. So you have to move on. It might take a while, ya. Aku 2 tahun move on dari sahabatku, tapi I did it. I have friends now. I don't have that much friends, but I have friends yang benar-benar emang penting dan positif bagiku. Dan menurutku itu udah cukup. I had plenty of friends when I was growing up. Semakin aku dewasa, semakin berkurang. Tapi orang-orang yang benar-benar cuma bisa dihitung tangan ini, itu yang benar-benar bisa aku percayai, aku sayang, dan bagus untuk aku, baik untuk aku. Dalam arti, they keep me motivated, they keep me inspired, they keep me, membantu aku reflecting myself, ya. Dan that's what matters the most. Gitu. So, I'm so sorry kalau misalnya ada yang mengalami ini, but trust me, it's not the end. Okay? Berikutnya, my mom is a consultant, graduate from psychology, that's cool. Dia banyak menanyakan advice tentang self-love. Memberikan advice, sorry. But I think she can't love herself clearly, dearly, God. Since she's always giving all of her love to her family. Ya, dengan ibu gitu ya. Dan akhirnya nggak ada sisa love lagi buat dirinya. Bagaimana caranya? Supaya aku bisa bantu mama, supaya dia bisa self-love. Itu hal yang sangat mulia loh. Aku terharu loh ngebacanya. Kayak, God bless you. Aku ambil speechless gitu loh. Kayak, kamu segitunya sama mamamu gitu loh kan. That's beautiful. Well, bukannya untuk
membalikkan situasinya ke mamamu ya, tapi coba tanya ya, Mama terakhir melakukan hal yang Mama suka kapan? Ini perumpamaan ya. Hal yang suka itu ya kalian, ya kamu isi sendiri apa. Misalnya, Mama suka olahraga, hiking, berenang, atau apa. Atau misalnya bercocok tanam, maybe. Whatever it is that makes her happy. Coba ditanyain aja. Mama terakhir kapan ini kapan? Just like a regular chat aja. And the fact that she's a consultant and graduated from psychology memang agak susah untuk ngembaliin psikisnya kan, karena pasti psikolog udah tahu kayak, oh lu mau giniin gue kan, gitu loh. Tapi, but you're her daughter, yeah, of course she would see it as an approach supaya kamu mau ngebantu beliau. So, you can start from the small things like that. Mama terakhir lakukan ini kapan? Mama suka ini ya dulu ya. Just give her like reminders of all the things that she loved. Dan pasti itu akan mengembalikan pikirannya balik ke, oh ya dulu aku suka gini ya. Terus kalau misalnya, ya tapi udah nggak ini nak, just say, it's okay, aku temenin kok. Participate with your mom. Selain itu berusaha juga ngebantu beliau notice her self-love, kalian juga bakal bonding kan. That's a great way to improve your relationship with your mom. Gitu sih. So, reminding herself of what she loves and what she enjoys in life. That's the answer. Oke, aku berusaha ngeliat lagi ke chatnya. Ada yang kelewat nggak? Kalau ada, I'm so sorry. Sepertinya sudah. Ada lagi yang mau ditanyain kah? Oh, ada lagi muncul. Wow, oke, panjang. Sorry. Maybe it's not related to me. Aku lagi fast reading, I'm so sorry. Okay. Oh, okay. So your first year in college, banyak teman-teman di sini yang baru mulai kuliah juga kan? Freshman, semua orang punya circle dan merasa mungkin agak keskip atau kelewatan, atau mungkin merasa kayak you're the last person to get picked. And I've been there juga. I think I've experienced that my whole life, but yeah. Menurut kakak gimana caranya aku buat get used to this new environment, apalagi online? I know, it's very difficult. Aku nggak bisa semudah itu bisa menemukan this or that friend, bisa aja jadi teman circleku sama kuliah gitu. Well, percaya atau enggak, aku belum bisa nemuin circle aku ketika aku kuliah ya. Sampai semester 3. Itu lama loh. Aku belum nemuin circle-nya aku benar kayak my go-to people at campus sampai semester 3. Kenapa? Satu, aku tuh susah banget mingle sama orang. Aku susah terbuka sama orang, sorry. So, ya mungkin being friendly and having a nice chat, itu aku bisa. Tapi kalau benar terbuka tentang masalah diriku sendiri, terbuka dengan who I am, it's very difficult. Karena aku ya sempat ada trust issues. Karena si sahabat tadi itu. So, yeah, it all adds up kan. Oh, hilang backgroundku. Tapi, it takes a while to find your true circle of friends. But that's okay, karena itu pasti akan lebih bermakna bagi kamu. So, menurutku, apalagi kalau misalnya kalian baru mulai sesuatu, being in a new environment, whether it's school, or your workplace, or mungkin kalian baru pindah rumah gitu kan, misalnya tetangga baru segala macam. Nggak ada salahnya nyoba kayak introduce yourself slowly to these new people. Karena aku kan juga sempat nanya feedback sama teman-temanku kan, kayak kenapa ya kok gue ngerasa gini gitu loh, kayak
am I not approachable? Apakah karena aku terlalu pendiam sehingga teman-teman mungkin nggak menganggap aku sebagai ya temannya mereka? Ya, karena kan ya, I mean, it makes sense gitu loh. Kalau misalnya kita nggak terbuka sama orang, dan kita ya kita diamin aja orang ini. Mungkin dia punya masalah sendiri yang he or she is going through, dan pasti kayak kita nggak terlalu mengutamakan mereka. Tapi kalau misalnya kalian mulai belajar untuk terbuka sedikit demi sedikit sama orang, I'm sure pasti kalian akan di-include. Apa sih aku mau ngomong sih bahasa Indonesia-nya? Include bahasa Indonesia-nya apa ya? Termasuk, dianggap, di-acknowledge, that's not Indonesian, but yeah, kalian pasti akan ya termasuk lah dalam their circle of friends. The more you are giving a chance for people to show yourself, the better that they are to understand you. That's just logic, right? Dan ketika mereka sudah memahami kamu, pasti mereka akan lebih penasaran dan lebih peduli sama kamu. Gitu. Oke, thank you Kak Cynthia. I'm so sorry to hear all of your private stories di sini. Thank you for opening up to me, and I wish I could answer them all, tapi mungkin seperti kita keterbatasan waktu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman, maaf. Boleh Kak, satu pertanyaan lagi. Maaf ya ke teman-teman karena waktunya udah mau habis, jadi kayaknya DM atau mau sharing di platform lain. Dan menurutku aku skimming beberapa pertanyaan ini. Yes. Sip. Sorry. So beberapa pertanyaan ini aku ngeliat ada pattern-nya ya. Ngontrol emosi, kemudian betrayal, bullied, and it's a common problem, to be honest. You're not alone. Okay? You're not alone. And aku bukannya berusaha menjual organisasiku sendiri di sini, tapi enggak. But beneran di Instagram I'm Okay itu ada topik yang bisa ngebahas all of your questions ini. Kayak misalnya, I was verbally abused. Aku susah ngatur emosi. Gimana caranya menghadapi toxic friendship. Ini aku demi menghemat waktu juga. Di I'm Okay ada banyak topik-topik seperti itu yang kita bahas. In case aku belum bisa sempat ngebahas punya kamu, I'm so sorry, but we are here to help you. Yeah, I'm okay, okay? Aku susah banget pilih satu pertanyaan terakhir. Oke, mungkin ini nih. Kak, aku maaf menanya, tapi gimana caranya supaya ngatur emosi? Emosiku tuh terlalu menggebu. Yeah, I understand that. Padahal sampai mengganggu orang sekitar. Aku nggak tahu kenapa bisa begini, tapi aku pengen banget untuk berubah. Yes, thank you, Angela, for sharing our Instagram. I'm okay.id. Emosi. Well, aku jawabannya ini sesuai dengan kemampuanku, karena aku belum menjadi seorang psikolog, karena aku harus S2 dulu. But, based on my knowledge, dan selama aku bertukar pikiran dengan dosen-dosenku dan profesorku semuanya, kalian harus tahu dulu kenapa kamu emosi. That's the simplest thing. Tarik balik semua yang kamu keluarin ketika kamu emosi. Cari dulu unsurnya kenapa. Kenapa kamu emosi? Apakah itu karena kamu, 1, tidak menerima, 2, tidak memahami situasi, ya. 3, were you influenced by something? Kayak apakah ini mood yang kebawa dari kejadian-kejadian sebelumnya? Di situ harus dilihat dulu. Karena kalau misalnya, atau mungkin ini ya terpendam dari sudah lama ya gitu loh, sehingga itu jadi karakter. Kalau ngatur emosi,
it's quite intense. Dan menurutku kalau misalnya sampai mengganggu orang, mengganggu yang kalau mengganggu biasa sih ya you can regulate that on your own. Tapi kalau sampai merugikan atau menyakiti, itu sepertinya menurutku lebih baik kalau misalnya kamu berusaha minta bantu dari seorang profesional. And I mean this in the most nicest way possible. Jangan takut atau jangan offended atau jangan panik kalau misalnya ada orang bilang, kamu coba aja ngobrol sama psikolog. Because that's the truth. They are there, they are qualified, supaya masalah-masalah kamu itu bisa diterangin gitu loh. Psikolog itu gunanya bukan untuk nunjukin, oke, kamu harus begini. Enggak. We are here untuk menunjukkan, oke, this is your problem, solusinya tuh segini. Ada A, B, C, D, E. Kalau kamu ngambil A, resikonya ini, kelebihannya ini. B, C, seterusnya. We're here to open your mind to solutions. Dan apapun itu keputusan yang kamu ambil, that's on you. Dan we're always there ketika misalnya the after effect of it, itu dampaknya beda. So, untuk ngatur emosi, kalian harus tahu dulu alasannya kenapa. Apakah itu memang bawaan dari kecil? Apakah, kan ada orang juga bilang, ya aku orangnya emosional, mirip kayak mamaku. Ada yang orang suka bilang gitu. It can be, karena itu bisa keturunan. Tapi also juga, apakah itu karena childhood memory? Apakah itu karena memang ada sisi kita di mana kita nggak mau nerima sesuatu, atau karena kita tidak memahami sesuatu. Sometimes we get scared of something karena kita nggak tahu kan itu apa. Kita cenderung reaksinya takut dulu. Kalau kita takut, kita antara we fight it atau kita tinggalin, fight or flight. We go against it, kita hadapin, atau kita ignore, kita abaikan. So you have to know dulu kenapa kamu emosi. Gitu. And I believe that is my last question of the day. I'm so sorry. I could not answer all of your questions, but if you ever need to chat with me, feel free to DM me as a friend. Dan kalau misalnya kalian butuh misalnya materi atau explanations tentang gangguan-gangguan kesehatan mental, again, I'm okay as always here. Okay? No problem. Wah, jadi sesi sharing-sharing teman-teman pada relate nih, termasuk juga teman ada yang dengan segala masalahnya, terus problemnya itu wah jadi relate banget. Makasih Kak Atala udah ngasih materi yang sangat insightful dan memberi kita pencerahan nih buat hal-hal menyikapi suatu masalah di keadaan yang akan mendatang. BTW untuk teman-teman jangan lupa untuk isi link feedback yang aku kirim di kolom chat, dan buat teman-teman yang mau support Growth Labs juga bisa, akan ada penjelasannya di kolom chat di link yang aku kirim. Silahkan diisi ya teman-teman. Sebagai bentuk terima kasih, kami dari tim Growth Labs memberikan sertifikat online nih Kak, karena kegiatannya online, sertifikatnya juga online. Mungkin dari Wisnu silakan di present screen. Oke, ini dia Certificate of Appreciation. Makasih banget. Iya, nanti aku kirimin ke email Kak. Oke. Teman-teman jangan lupa untuk share ke Instagram dengan tag Growth Labs dan tag Instagramnya Kak Atala untuk kasih ini nih tentang ilmu yang udah didapat apa, terus habis itu insight-insight yang udah didapetin juga apa. Bentar, aku tag Instagram Kakak di chat ya, sebentar biar teman-teman pada tahu. Dan follow juga, jangan lupa. Thank you. Mungkin aku ini pesan terakhir untuk teman-teman semua, karena aku jadi kepikiran lihat cerita-cerita teman-teman.
what you shared to me, ya, ini untuk semuanya ya, what you shared to me was very, very incredibly brave of you. Thank you. Udah berani mau open up sama aku, walaupun kita cuman baru kenal kayak berapa jam ini, tapi thank you sudah mau terbuka. Because of that, I highly encourage you untuk benar-benar ask for help. Don't think of this as me kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain, no. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya you find someone yang benar-benar bisa mengarahkan kamu. It's like going to the doctors, right? Kalian kalau sakit kalian cari dokter kan. So ask for professional help. Kalau misalnya kalian sudah nyaman dan merasa ya memang ini yang aku butuhkan dan mampu. Because that's very important. Kalau misalnya, I always say this at the end of every webinar sebenarnya. Jangan takut, jangan malu, jangan gengsi untuk minta bantuan. Mau itu dari orang tua, teman, sahabat, kerabat, or even like sekarang banyak banget kan online platforms yang berbasis untuk kesehatan mental, konsultasi. Ask for help, please. Jangan dipendam. Dan kalau benar-benar misalnya you feel like nothing is working, it's okay to ask for professional help. Okay? Jangan takut kalau misalnya kalian kayak, aduh ntar nanti papa mamaku nanyain gini. Then just say you're talking to a friend. Ini teman baru. Just say that. Karena apa? In the end, this is what's gonna help you. You are investing yourself. You are helping yourself to get better. Then things will only get better from then. So please jangan takut untuk minta bantuan. Itu aja sih. Oke. Wah, yang penting jangan takut untuk minta bantuan siapapun itu, baik ke teman, keluarga maupun profesional ya Kak ya. Yes. Oke, sekarang udah di penghujung acara. Kita foto bersama nih sebelumnya teman-teman yang bisa on cam biar kakaknya juga bisa lihat nih sebenarnya kakaknya tuh curhat sama siapa sih. Nah, boleh on cam teman-teman yang bisa on cam, kita foto bareng. Hai. Iya, ternyata rame ya. Wow. Thank you semuanya. Sudah mau dengerin aku selama 1 jam ini, 1,5 jam ini. Semoga bisa bermanfaat. Bermanfaat, Kak. Jangan ditanya. Amin. Ini ada 5 pitch, nanti semuanya tolong ini dulu ya. Sampai semuanya udah aku screenshot sebentar ya. Yang pertama, senyum semua. Oke, next. Senyum lagi, tolong. Next up. Oke, udah semua. Thank you ya, teman-teman. Kakak juga. Thank you. Oke. Teman-teman udah datang ke webinar Growth Labs kali ini. Makasih juga Kak Atala udah menyiapkan waktunya dan materinya untuk memberikan insight-insight yang sangat bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, karena Cynthia. Tadi dibuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa juga ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman udah boleh live. Terima kasih juga Kak Atala. Terima kasih juga teman-teman Growth Labs yang udah bantuin acara webinar ini. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah. Sama-sama.
Kak Cynthia, thank you ya udah reach out dan hubungin aku. It's really fun. Thank you so much. Terima kasih juga Kak. Nanti sertifikatnya aku kirim lewat email. Oke. Sip. Ini aku izin pamit dulu ya. Thank you. Ya, makasih banyak Kak. Ya.